Banyak cerita orang yang berubah hidupnya memiliki panduan dalam perjalanan keuangan kita gitu ya. Hidupnya berubah jauh setelah melakukan ini semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Syariah. Selamat datang kembali di Soul Talk, podcast yang menghadirkan inspirasi dan cerita seputar keuangan dan bisnis asuransi syariah. Aku Tias dan hari ini kita akan ngobrol tentang topik yang sangat dekat dengan kita semua, yaitulah financial literacy for a better future. Dan hari ini aku tuh seneng banget karena bersama kita hadir tamu spesial ya, yang akan berbagi cerita dan pengalaman tentang keuangan. Yuk kita sambut aja Kak Tri. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengundang saya di acara yang keren ini tentunya ya, dan senang sekali punya kesempatan untuk berbagi cerita dan pengalaman dengan Sobat Syariah semua sini gitu ya. Oke, aku langsung mau nanya-nanya aja ya Kak ya. Selama ini kita kan sering ngedenger ya tentang pentingnya literasi keuangan. Tapi aku penasaran sih, menurut Kak Tri sendiri nih, gimana cara menerapkan literasi keuangan dalam kehidupan sehari-hari nih Kak? Oke, ini buat saya pribadi ya. Iya. Literasi keuangan itu seperti memiliki panduan dalam perjalanan keuangan kita. Gitu ya. Ini kita kayak bikin GPS lah sebetulnya. Oke. Dan ini bukan soal rumus-rumus harus dihafal, karena ini konsep itu simple banget gitu ya. Dan kita lebih memahami cara mengatur keuangan itu dengan bijak gitu ya. Nah, dari pengalaman saya gitu ya, banyak cerita orang yang berubah hidupnya hanya dengan sedikit pengetahuan tentang cara mencatat pengeluaran, pemasukan, tapi secara konsisten. Hidupnya berubah jauh setelah melakukan ini semua loh. Oke, jadi lebih baik ya untuk pengelolaan keuangan ya. Oke. Aku juga pernah nih Kak ngelihat ya, bagaimana sih kebiasaan sederhana seperti mencatat pemasukan dan juga pengeluaran itu bisa membantu seorang mengelola keuangan dengan lebih baik. Nah, menurut Kak Tri lagi nih, ada nggak sih momen atau pengalaman pribadi yang bisa mengubah nih pandangan Kak Tri soal keuangan tuh kayak gimana? Momen ya, kalau bicara momen ini ya, saya pernah nih ketemu sama seorang ibu rumah tangga gitu ya, yang awalnya dia merasa keuangan itu namanya keuangan ya, itu urusan suami lah gitu ya. Tapi setelah dia menerapkan perencanaan keuangan ini dengan baik dan dia mencatat pengeluaran dan belajar tentang dasar-dasar pengelolaan keuangan, dia mulai pede nih sekarang ya. Bahkan dia sekarang sudah mencoba investasi kecil sesuai dengan prinsip syariah gitu ya. Dan berdasarkan cerita itu ya, ini mengajarkan saya bahwa literasi keuangan itu sebenarnya sederhana, tapi impact itu gede banget dalam kehidupan kita loh. Oke. Jadi bahasanya mungkin berat ya literasi keuangan. Kadang-kadang orang ngerasa kayak kudu ini, kudu itu, tapi hal kecil aja udah bisa ya Kak ya? Oke. Nah, dari pengalaman itu sih, apa sih yang Kakak bagikan ya, yang bisa nih diterapkan dan juga di-share ke Sobat Syariah tentang gimana untuk bisa menerapkan langkah-langkah kecil itu tanpa membuat kita merasa kayak, aduh beban banget ya, aduh susah banget nih ngerapin, kayak gitu Kak? Oke. Pertama-tama saya mau sampaikan bahwa ini nih cara yang simpel banget gitu ya, dan ini bisa dimulai dari langkah-langkah kecil yang sangat sederhana banget. Misalnya nih ya, mencatat setiap transaksi harian, nggak perlu ribet ya. Cukup sekarang kan banyak tuh ya di aplikasi handphone itu ada yang sudah gratisan lagi gitu ya. Itu kita bisa pakai itu gitu ya. Dan kita bisa memahami kertas keuangan kita nih, mulai dari yang kecil, terus membuat kebiasaan-kebiasaan yang baik sehingga kebiasaan itu bisa tumbuh secara alami. Dan ini bukan soal pemaksaan secara ketat ya, tapi ini lebih daripada memahami pola keuangan itu sendiri. Oke. Suka nih sama cara Kak Tri ya, menyampaikannya ini natural ya, berbobot tapi ringan juga nih untuk kita terima. Nah, ngomong-ngomong tentang keuangan syariah Kak Tri gitu ya, apa sih peran asuransi syariah dalam perjalanan literasi keuangan? Wah, menarik nih ya, kalau bicara asuransi syariah ini. Sebenarnya asuransi syariah itu memberikan rasa aman Sobat Syariah ya, di balik konsep selain proteksi, dia juga dapat prinsip tolong-menolong yang mengingatkan kita bahwa keuangan itu tuh nggak hanya kepentingan pribadi, tapi kita juga bicara kesejahteraan bersama. Itu yang paling penting. Dan di syariah ini juga memiliki proteksi yang tepat. Ya, jadi kita bisa lebih tenang jalanin hidup, nggak usah takut ada kejadian tidak terduga dan mengganggu stabilitas keuangan keluarga kita tentunya. Luar biasa ya, setuju banget ya sama Kak Tri. Jadi proteksi yang tepat tentunya sesuai dengan kebutuhan. Nah, betul sekali Tias. Saya melihat literasi keuangan sebagai investasi jangka panjang dari diri kita nih. Ini seperti investasi layar ke atas lah buat kita. Dengan pengetahuan yang tepat, kita bisa menghindari jebakan utang. Apalagi sekarang marak banget tuh ya, pinjol-pinjol gitu ya. Dan ini kita bisa membuat keputusan yang lebih baik dan tentunya melindungi keluarga dari risiko yang mungkin terjadi.
Wah, luar biasa sekali ya. Ini inspiratif dan juga sangat informatif. Informatif banget buat aku dan juga tentunya buat Sobat Syariah semuanya. Tapi nggak kerasa Kak Tri, ini sudah waktunya kita harus pamitan dengan Sobat Syariah karena di sini waktu juga ya. Tapi di sini kita juga teman-teman Sobat Syariah pun juga bisa mengambil ya apa yang menjadi percakapan kita berdua nih, dan tentunya bisa nanti diimplementasikan oleh Sobat Syariah semuanya. Ya, saya juga berharap ya apa yang saya bagikan hari ini juga bisa jadi motivasi, dan yang paling penting adalah bisa membuka mata banyak orang bahwa mulai literasi keuangan itu gak harus rumit, simple banget ya, cukup dengan langkah kecil dan kita bisa meraih kebebasan finansial. Amin, 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 amin ya. Jadi jangan lupa catat pengeluaran kecil kita, bisa pakai handphone ya tadi ya. Aplikasi gratis dan itu adalah langkah kecil untuk kita bisa melek mengenai keuangan. Baiklah Sobat Syariah, sampai di sini dulu episode Soul Talk kali ini, dan jangan lupa untuk terus stay tune setiap Jumat jam 5 sore untuk lebih banyak cerita dan informasi seputar keuangan syariah. Aku Tias pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Tri. Bye-bye.